Inggris, gampang lah gitu. Ya. Gampang karena sudah kenal. Bahkan ketika belajar bahasa Yunani mungkin agak sedikit lebih mudah kelihatannya karena huruf-hurufnya juga sudah kita familiar ketika sekolah dulu. Alfa, beta, lambda, delta, epsilon, zeta, eta, dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa Ibrani ini memang karakternya tonal seperti misalnya bahasa Arab, seperti misalnya bahasa Mandarin, seperti misalnya bahasa Korea atau Jepang, yang karakternya itu bukan karakter yang dikenal oleh banyak orang. Sehingga perlu perjuangan. Seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu, ini saya sampaikan dulu filosofisnya ya, filosofi belajar bahasa Ibrani. Tapi belajar bahasa Ibrani itu worth it ya, layak diperjuangkan. Kenapa? Karena memang bahasa Ibrani ini kan bahasa aslinya Alkitab kita, Perjanjian Lama ya, karena Perjanjian Baru kan pakai bahasa Yunani. Bahasa Ibrani bukan bahasa surga. Saya tidak mau mengagung-agungkan bahasa Ibrani sebagai bahasa yang nanti dipakai di surga gitu kan. Sehingga waktu panggil Allah harus panggil Elohim, sehingga kalau panggil Tuhan harus pakai Yahweh, sehingga kalau mau bilang apa namanya Yesus Kristus harus Yesua Hamasiah seperti itu. Sehingga kalau mau bilang selamat pagi harus Boker Tov gitu kan, dan lain sebagainya. Tidak, bahasa Ibrani bukan bahasa surga. Allah adalah Allah segala bangsa dengan segala macam bahasa yang ada di dalamnya. Tapi jelas bahasa Ibrani punya apa ya? Nilai plus. Kenapa? Ya karena firman Tuhan Perjanjian Lama aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, dosen bahasa Ibrani saya dulu selalu mengulang-ulangi pernyataan ini, Bapak Ibu. Tentunya ini konteksnya 20 tahun yang lalu ketika saya belajar bahasa Ibrani. Saya belajar bahasa Ibrani itu kalau nggak salah tahun 2001. Ya, ketika saya kuliah S1, 2001 ya. Dia selalu bilang begini, belajar bahasa Ibrani itu seperti belajar bahasa asli ya, termasuk Ibrani, Yunani, belajar bahasa asli Alkitab itu seperti menonton televisi berwarna. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui bahasa asli Alkitab. Itu seperti menonton televisi hitam putih. Nah, ini konteksnya kan dulu. Sekarang mana ada lagi televisi hitam putih gitu kan. Tapi saya percaya kita di sini semua tahu lah ya, beda TV berwarna dengan TV hitam putih. Saya adalah generasi yang bertumbuh dari TV hitam putih. Bapak Ibu yang kayak Pak Cipto dan lain sebagainya, mungkin yang seusia-seusia saya atau di atas saya seperti itu ya, tahulah bagaimana indahnya nonton TV hitam putih ya. Warnanya cuma hitam dan putih seperti itu. Jadi mau dia pakai baju coklat seperti saya ini mungkin, maka di TV itu akan kelihatan hitam. Pokoknya warna yang gelap-gelap itu hitam yang dilihat. Mau dia biru dongker, mau dia coklat tua, mau dia apa lagi pokoknya yang gelap-gelap gitu pasti warnanya hitam. Lalu yang apa namanya yang terang-terang kuning, mungkin merah muda dan lain sebagainya itu warnanya putih. Cuma dua itu aja, nggak ada warna lain. Jadi kita sebenarnya nggak tahu dia pakai baju apa itu yang di TV itu misalnya gitu, karena yang tampil cuma warna hitam. Beda dengan TV berwarna. Wah, saya juga mengalami proses di rumah saya dari TV hitam putih jadi TV berwarna. Indahnya bukan main begitu. Cantik gitu loh. Artis-artis itu misalnya pemain sinetron, pemain film itu pakai bajunya warna-warni gitu ya. Apalagi nonton film misalnya film kungfu Cina gitu kan. Wah, bajunya gaunnya mantap-mantap gitu. Baru kelihatan, ternyata indah sekali nonton TV berwarna ini. Kenapa? Ternyata yang dia pakai misalnya bukan hitam tapi coklat. Ternyata yang dia pakai ternyata bukan putih tapi mungkin biru muda seperti itu. Kelihatan. Apalagi zaman sekarang ya pakai HD, high definition. Jerawatnya aja pun kelihatan gitu kan. Ada stiker cabe di gigi pun kelihatan seperti itu. Jelas ketahuan bedanya. Nah, seperti itulah kita belajar bahasa asli Alkitab. Bagi orang yang hanya misalnya ya, anggaplah dia nggak ngerti bahasa
asli Alkitab. Ketika dia membaca Alkitab dan ketika dia mencoba memahami Alkitab, menggali Alkitab, maka pengertiannya bisa jadi sangat terbatas. Saya tidak menafikan, saya tidak mengecilkan peran Roh Kudus, bahwa Roh Kudus bisa membuat kita mengerti maksud ayat tersebut, ya, seperti yang Tuhan mau, sekalipun kita nggak mengerti banyak bahasa, ya, saya setuju dengan itu. Tapi tetap saja memang tentunya Roh Kudus akan lebih bisa memberkati orang-orang yang memang paham bahasa asli Alkitab, karena ketika kita hanya mengerti hanya bahasa Indonesia, ekspresi bahasa Indonesia itu kan sangat terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, terjemahan itu selalu punya kelemahan. Jadi Bapak Ibu nanti jangan heran dan jangan goncang iman kalau seandainya Bapak Ibu menemukan ada terjemahan yang kurang tepat berkaitan dengan ayat-ayat Alkitab kita. Ketika kita bandingkan misalnya, jangan goncang iman, ya, karena memang itulah kemampuan dari sebuah terjemahan. Dia terbatas. Saya kasih contoh, ini contoh sangat sederhana. Kata love dalam bahasa Inggris. Kata love dalam bahasa Inggris kita semua tahu lah, itu bahasa paling gampang dimengerti, kosakata paling gampang. Semua orang pasti tahu, love. Tapi kalau ditanya sama kita, apa sih arti love? Nah, ini tergantung penerjemahnya ini. Ada yang akan bilang, kalau dia misalnya seorang yang sedang jatuh cinta, seorang cewek, anak muda yang sedang jatuh cinta, dia akan bilang, cinta. Gitu kan? Tapi, kalau dia seorang pendeta, bisa jadi dia akan bilang, kasih. Lalu kalau dia misalnya seorang bapak, yang lagi punya anak kecil yang lucu-lucunya, dia bilang sayang. Gitu kan? Apa arti cinta? Ada yang bilang apa arti love? Ada yang bilang cinta, ada yang bilang kasih, ada yang bilang sayang. Mana yang benar? Semuanya benar, tapi penterjemahan kita kadangkala terpengaruh konteks kita, latar belakang kita. Seperti itu. Nah, seperti itulah tugas penterjemahan. Alkitab kita bahasa Indonesia adalah Alkitab terjemahan. Bahkan Alkitab bahasa Inggris pun adalah Alkitab terjemahan. Yang kadangkala kata yang dipilih untuk menerjemahkan terhadap satu kata dalam bahasa aslinya bisa jadi kurang tepat. Tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya, Alkitab kita sekalipun terjemahan bahasa Indonesia itu secara inti, secara garis besar tidak menyimpang dari maksud asli bahasa aslinya. Jadi jangan khawatir. Cuma tetap ada kelemahan. Ketika kita baca misalnya, mungkin ini yang paling paling sederhana dan mungkin sudah pernah dengar. Saya pakai contoh perjanjian baru lah. Di Yohanes pasal-pasal terakhir, Yesus pernah bertanya sama Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tahu ya kisah itu? Lalu Petrus bilang, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Simon jawab lagi, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kita tahu kisah itu sampai 3 kali Yesus bertanya. Dijawab oleh Petrus dengan baik menurut kita. Kan seperti itu. Waktu saya baca kisah itu pertama kali Bapak Ibu, itu saya usia, kalau nggak salah itu saya kelas 6, kelas 5 SD lah begitu. Saya ingat kelas 5 SD saya itu sudah khatam Alkitab Bapak Ibu. Ya, khatam Alkitab itu baca Kejadian sampai Wahyu. Karena saya saat itu baru mendapat Alkitab baru dari seorang pendeta hamba Tuhan. Ya, dan dia nubuatkan saya dalam tanda kutip ya, karena saya dulu dari HKBP. Dia nubuatkan saya dalam tanda kutip, dia bilang kamu nanti jadi pendeta, kamu jadi hamba Tuhan, kamu harus melayani Tuhan. Saya nggak tahu kenapa dia ngomong gitu sama saya. Kalau dia kasih saya satu Alkitab, dan saya semangat sekali, saya senang sekali. Jadi dan dia bilang kamu harus baca Alkitab, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ngerti nggak ngerti kamu baca. Itu saya kalau nggak salah kelas 5 SD. Dan saya baca. Dan saat itulah saya pertama kali khatam Alkitab. Saya nyampe ke salah satu yang saya ingat di memori saya ya, saya nyampe ke kisah itu. Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali. Dijawab sebenarnya. Bapak Ibu tahu apa yang muncul dalam pikiran saya? Dalam pikiran saya saat itu Yesus ini pikun atau gimana? Pikun atau budek? Nah, pemikiran anak SD ya Bapak Ibu.
Saya punya opung saat itu, ya, opung saya masih hidup saat itu, opung perempuan dari bapak saya sudah mulai pikun pada saat itu. Dan dia sering mengulang-ulang pertanyaan sekalipun kita sudah jawab. Salah satu yang paling dia sering tanya kalau kita misalnya main liburan, pulang kampung ke rumah opung begitu ya, dia akan selalu bilang, Irfan ngamangako gitu kan, itu bahasa Batak, bahasa Batak artinya Irfan udah makan gitu. Nah, kita kan jawab sudah pung gitu kan. Nanti beberapa lama lagi ketemu lagi dia akan bilang lagi, Irfan ngamangako sudah pung gitu kan. Namanya anak SD gitu. Lama-lama kan kita jengkel juga, ditanya lagi, Irfan ngamangako. Nah, kita emosi biasanya. Pung ini udah dijawab pun tadi, udah masih juga ditanya. Saya ingat itu pengalaman saya bersama opung saya yang sudah mulai pikun pada saat. Nah, ketika saya baca Yesus bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama dan sudah dijawab oleh Petrus, saya mikir, Tuhan Yesus ini kok kayak gini ya, kok kayak opung saya gitu. Pikun atau gimana? Gitu. Kok sampai 3 kali ditanya padahal sudah dijawab. Nah, saya dulu mikirnya gitu Bapak Ibu. Tapi kemudian, ya kita tahulah mungkin ada yang menafsirkan itu, oh Yesus bertanya 3 kali karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ada yang menafsirkan seperti itu, boleh, nggak ada masalah ya. Ada juga yang menafsirkan Yesus bertanya 3 kali untuk memastikan. Karena ini sebuah pelayanan penggembalaan yang akan dipercayakan kepada Simon Petrus. Jadi harus dipastikan nih benar-benar nih, orang yang mau melayani Tuhan ini benar-benar mengasihi Tuhan nggak? Boleh-boleh saja dan itu pun benar. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ada sesuatu yang menggelitik. Karena ternyata yang nggak nyambung itu bukan Yesus, tapi Petrus. Loh, kok gitu Pak? Dari bahasa Indonesia nggak kelihatan. Dari bahasa Yunani, karena perjanjian baru Yohanes itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani kelihatan. Karena ternyata Yesus nanyanya begini, Simon anak Yohanes, ya, agap. Ketika dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menggunakan kata agaposme. Agaposme itu agapos, mengasihi dalam kualitas agape. Seperti itu. Ya, agapos itu kan kata kerja dari agape. Ya, agape itu kan kasih. Kita tahulah agape kasih kualitas tertinggi gitu kan. Nah, tahu jawaban Petrus? Benar Tuhan. Aku pileo sama engkau. Nah, ternyata Petrus jawabnya pilia. Jadi Yesus nanyanya apa? Petrus jawabnya apa? Bukan Petrus jawabnya apa, Yesus nggak nyambung atau nggak ngerti atau nggak dengar atau pikun. Nah, jadi sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa dapatkan, nuansa-nuansa baru yang mungkin kacamata umum orang-orang yang nggak belajar bahasa asli nggak akan bisa lihat itu. Ya, tapi ketika kita belajar bahasa asli, baik Ibrani maupun Yunani, kita akan mendapatkan hal-hal yang banyak orang tidak bisa lihat dengan kacamata bahasa terjemahan. Jadi worth it, ya, patut diperjuangkan. Dan sebenarnya sekarang Bapak Ibu sudah banyak sekali alat-alat bantu berupa software ya, nanti akan saya bisa beritahu lah. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi kita. Sudah jam 8 ini ya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari lebih jauh bahasa Ibrani, ada 2 buku yang biasanya saya rekomendasikan. Saya bukan agen toko buku ya, ini hanya buku yang biasanya menjadi buku teks lah seperti itu, pegangan untuk mata kuliah ini. Salah satunya buku ini, cukup sederhana, Pengantar Bahasa Ibrani, BPK Gunung Mulia, penerbit BPK Gunung Mulia. Ini sebenarnya dulu awalnya adalah buku yang berasal dari diktat kuliah di STT HKBP Nomensen, Pematang Siantar ya. Dosen-dosennya di situ adalah dosen-dosen pendeta-pendeta HKBP. Dan saya rasa cukup sederhana, cukup bagus, gampang dipahami. Jadi kalau ingin belajar lebih banyak, di toko buku tersedia ya buku ini, Pengantar Bahasa Ibrani. Lalu sebentar.
Tapi lebih banyak pakai buku ini. Karena memang buku ini ditulis oleh seorang yang saya kenal, dan juga diktat yang kita pakai di kuliah ini juga adalah diktat yang ditulis oleh Pak Willy Pandiansola. Saya dan Pak Willy itu dulu satu kampus di Jogja. Tapi waktu saya ambil S1, beliau ambil S2. Ya, dan dia juga beberapa kali juga pernah diundang di SDTR Batam untuk mengajar bahasa Ibrani di level S2. Gramatika dan sintaksis bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Saya tidak tahu apakah ada di toko-toko buku, tapi buku ini menurut saya cukup lengkap ya, karena membahas secara teknis, secara detail apa itu bahasa Ibrani dan segala macamnya lah gitu. Jadi saya memang banyak menggunakan buku ini sebagai patokan juga di dalam mengajar bahasa Ibrani. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari lebih jauh, ada buku-buku lain. Ya, tapi kalau mau buku-buku ini saja pun ya silahkan ya dicari sendiri. Sepertinya ada di Shopee atau di mana buku ini. Kalau di toko buku Kristen yang ada di Batam saya lihat tidak ada. Nah, jadi itu dua buku yang saya sarankan untuk dimiliki jika ingin belajar lebih jauh lagi atau nanti bisa belajar sendiri, belajar mandiri seperti itu. Nah, kita ini kan kelasnya online. Ini salah satu kendala di dalam belajar bahasa Ibrani karena memang saya mengalami kesulitan yang sedemikian rupa, termasuk mahasiswa juga. Tapi ya bagaimanapun karena kondisi ya, maka mau tak mau kita harus menerimanya. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu lihat di sini silabusnya, ada kehadiran dan tentunya partisipasi. Jadi saya harap sih Bapak Ibu, saudara-saudara kita selama kuliah ini sebisa mungkin, saya sih tidak mewajibkan Bapak Ibu buka kamera terus, tapi saya sih biasanya minta saat-saat tertentu kamera dibuka seperti itu ya, dan ketika tidak ada respon selama 1-2 menit, nah itu diperhitungkan sebagai mahasiswa itu tidak aktif kuliah seperti itu. Jadi boleh tutup kamera karena biasanya katanya itu mempengaruhi bandwidth, kelancaran ya selama kuliah. Minimal di awal atau di akhir itu kamera harus buka, dan juga ketika saya minta pada saat-saat tertentu. Kadang kan kita nggak tahu ya, namanya kuliah online begini, kameranya off, mati begitu kan, kelihatannya kuliah tapi sebenarnya sedang tidur misalnya begitu kan, apalagi tadi baru pulang dari kerja seperti itu. Jangankan kuliah, ibadah aja kadang seperti itu ya, di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Jadi baru kemarin saya khotbah, kebanyakan dengan ibadah online ya, tidak semua sih, tapi ada saja misalnya yang ibadah itu cuma laptop atau HP-nya, kan begitu, orangnya entah kemana. Ya, jadi tidak harus nyalain kamera, tapi pada saat-saat tertentu tidak ditentukan kapan, pokoknya kapan saya bilang tolong buka kameranya, tentunya itu harus dibuka seperti itu ya. Lalu nanti ada tugas-tugas harian. Oleh karena itu minta maaf saya akan sedikit mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita akan ada tugas harian. Namanya tugas harian berarti ya dikerjakan harian. Misalnya hari ini saya kasih, besok harus dikumpul seperti itu. Ya. Karena mata kuliah bahasa Ibrani ini mata kuliah praktek, dalam arti bukan teori, dia langsung harus dilatih, harus langsung dipraktekkan, harus langsung diulang-ulangi seperti itu. Kalau kita kuliahnya di kelas, maka setiap kali masuk kelas itu akan ada ujian ulangan ya, yang disebut dengan kuis. Tapi karena online tentunya enggak bisa, kan begitu ya. Mau kuis kayak mana, ngumpulnya kemana, kan kayak gitu, dan segala macam. Ya, jadi tugas harian saja. Lalu nanti ada tugas akhir. Jadi bobot tugas harian itu yang paling besar ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong ini yang dikerjakan, karena kita kelas online. Waktu Bapak Ibu belajar bersama saya pasti tidak terlalu efektif karena nanti pelan-pelan harus mengulangi. Jadi Bapak Ibu harus belajar sendiri, tugas harian lah yang menjadi cara untuk
Ya, memperdalam materi yang kita pelajari di kelas. Nanti ada tugas akhir dan juga ada ujian akhir. Beruntungnya dengan pandemi ini, blessing in disguise, ya, disguise, berkat di tengah-tengah kesulitan adalah Bapak Ibu tidak harus menghafal semua ketika mau ujian. Seharusnya kalau kita kuliah di kelas, ujian itu tutup buku. Jadi harus dihafal tuh semua kaidah-kaidah dalam bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu, untung ada Sikoronce sehingga ujiannya di rumah masing-masing, buka buku masing-masing, buka diktat, buka catatan, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu blessing in disguise ya, berkat di tengah kesulitan. Jadi jangan khawatir dengan ujian, karena ujiannya di rumah. Hari Jumat kita nggak ujian ya Bapak Ibu, karena saya pikir materi nggak bakal selesai, apalagi kalau nanti yang Rabu malamnya yang kelas malam ya, karena saya memang sudah tidak bisa lagi cancel itu pelayanan, ya mungkin nanti Rabu malamnya tidak bisa kuliah sehingga ditambah jadwalnya di jam-jam hari-hari lainnya. Jadi hari Jumat memang biasanya masih kuliah. Jadi ujiannya itu bukan hari Jumat, tapi ujiannya di rumah. Seperti itu. Terserah Bapak Ibu kapan ngerjainnya, yang penting nanti sesuai jangka waktu yang diberikan. Ya. Nah, oke. Itu untuk silabus. Apakah ada pertanyaan? Saya pikir nggak ada lah ya, jelas. Karena cuma di situ semua. Presentasinya juga bisa diperhatikan supaya tahu memberikan prioritas ke hal apa untuk mendapatkan nilai yang baik. Oke, kalau demikian kita akan mulai dengan abjad. Nah, bicara bahasa Ibrani, tentunya hal pertama yang harus kita pelajari adalah abjad. Karena bahasa Ibrani, seperti saya bilang tadi, adalah bahasa yang huruf-hurufnya atau abjad-abjadnya itu berbeda dengan bahasa Latin. Ini bahasa kuno ya, sehingga hurufnya, karakternya beda. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu konsonan baru vokal. Ini saya ambil dari internet karena saya lihat cukup akomodatif, tapi nanti di diktat juga ada. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa screenshot atau foto ya, jangan dicatat. Catatnya nanti saja, karena kalau nunggu Bapak Ibu mencatatnya tentunya cukup lama. Waktu kita nggak akan selesai. Jadi boleh di screenshot atau di foto, lalu nanti kalau mau catat ulang ya itu setelah kuliah selesai gitu ya, atau setelah kita nggak kuliah hari ini atau besok atau kapan lah catat ulang. Jangan di foto, di screenshot, tapi setelah itu dihapus gitu ya. Karena zaman sekarang kan begitu, wah penuh memori, dihapusin semua seperti itu. Ya, jangan gitu ya. Nah, abjad dalam bahasa Ibrani ini konsonan saja ya Bapak Ibu ya. Belum kita belajar vokal, kita masih belajar konsonan. Nah, bedanya dengan bahasa Latin, di mana bahasa Indonesia juga masuk di kategori huruf Latin, bahasa Ibrani ini konsonannya itu ada 22. Konsonan saja loh, atau malah 23. Ya, saya sih pakai versi yang 23. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, here are the 22 consonants and one more that is a variation. Jadi ada buku-buku yang mengatakan konsonan bahasa Ibrani itu 22. Tapi ada juga yang 23. Saya ngikut yang 23 supaya gampang. Ya, supaya gampang langsung saja 23. Ini nanti yang kadang ada buku yang bilang 22. Bapak Ibu lihat ya kursor yang saya arah-arahkan ini. Ini kan hampir sama ini. Jadi ada beberapa ahli bahasa Ibrani yang menggabungkannya saja. Tapi sebenarnya di teks bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani, ada huruf yang sin, ada huruf yang shin. Jadi ya udahlah, kita bilang 23 aja gitu. Supaya kita langsung bisa tahu bedanya. Nah, bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, ya, bukan dari kiri ke kanan seperti bahasa Indonesia.
Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Latin ya, dari kiri ke kanan. Bahasa Ibrani itu ya perbandingannya seperti bahasa Arab lah, dari kanan ke kiri. Makanya kalau bahasa Arab gitu kan, hati-hati kalau ada orang Arab jualan produk seperti itu dengan tulisan dijamin tidak luntur. Karena bisa jadi kalau dibaca dari kanan ke kiri bukan dijamin tidak luntur, tapi luntur tidak dijamin. Karena dari kanan ke kiri. Ya. Nah, itu intermezzo saja. Nah, berbicara tentang bahasa Ibrani sama. Prinsip pembacaannya itu dari kanan ke kiri. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa lihat di sini seperti tanda panah ini, huruf konsonan pertama dalam bahasa Ibrani itu alef. Ya. Berakhir dengan tau yang bawah ini. Seperti itu. Nah, saya baca sekali. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti atau memperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah alef. Memang cara membaca saya nanti bisa beda dengan yang ditulis di sini ya Bapak Ibu. Karena ini bisa dibilang adalah lidahnya orang barat. Lidah orang barat seperti itu. Yang nulis alef yang biru-biru ini. Nah, nanti di diktat ada kok, jangan khawatir. Alef, bet, gimel, dalet, hei, waw, ini waw ya, zayin, khet, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, peh, shade, kof, res, shin, sin, tau. Nah, di sini langsung dibedakan antara shin dan sin. Sin biasa, shin. Jadi semacam ada seh gitu ya. Titiknya di kanan. Kalau sin titiknya di kiri. Nah, ada yang menyatukan ini tapi ada juga yang membedakannya. Ini adalah huruf atau karakter huruf yang paling apa ya? Menurut saya paling baik, paling jelas. Makanya saya ambil gambar ini, tapi nanti di diktat juga ada. Nah, ini susahnya kalau kita belajar online seperti ini. Bapak Ibu harus bisa menuliskannya semirip mungkin. Semirip mungkin. Karena memang kalau beda tentunya nanti salah. Nggak bisa dibaca. Begitu kan. Nah, kalau kita belajar di kelas, biasanya saya tulis nih di papan tulis. Seperti itu. Dengan cara online seperti ini, saya kesulitan untuk menemukan bagaimana caranya. Tapi minimal Bapak Ibu, waktu menuliskan huruf-huruf ini, biasanya kaidahnya adalah dimulai dari kiri atas. Selalu dimulai dari kiri atas. Ya. Misalnya huruf alef. Huruf alef itu akan dimulai dari sini. Kiri atas, tarik ke bawah, baru dari sini, kanan ini. Set. Lalu bet misalnya. Bet juga dari kiri atas. Kiri atas ke kanan, ke bawah. Baru tarik yang bawah itu. Gimel juga begitu. Kiri atas, tarik ke bawah. Baru yang ini. Dalet juga begitu. Dan seterusnya ya. Kiri atas, tarik ke bawah. Nah, pertama kali, 2 kali, 3 kali menulis bisa jadi tulisannya masih belum bagus, belum terlalu mirip, nggak apa-apa, miring-miring seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu harus latihan supaya tulisannya mirip seperti itu dan juga terbiasa dan juga hafal. Karena ini harus dihafal, nggak bisa tidak. Ini baru konsonan. Harus dihafal karakternya bagaimana, nama hurufnya apa, bahkan nanti kita juga perlu menghafal padanannya dalam bahasa Latin atau huruf Latin itu apa.
yang biasa disebut dengan transliterasi. Nah, saya kasih lihat ini ya. Nanti kita kembali ke situ, karena nanti kita akan mencoba untuk bagaimana menghafalnya. Nah, ini hampir sama ya Bapak Ibu ya, cuma kan kecil. Misalnya ini, letternya sama dia. Alef, transliterasinya begini. Sebentar, ini karena muncul sesuatu. Oke, ini koma di atas. Transliterasi itu sekali lagi ya Bapak Ibu, padanannya dengan huruf Latin. Jadi padanannya dengan huruf Latin itu alef, justru itu adalah sekalipun dia konsonan, tapi dia diam. Nah, ini perlu tahu ya. Nanti ada dua huruf dalam bahasa Ibrani yang huruf itu diam sebenarnya. Alef dan ayin. Transliterasinya cuma koma di atas, tapi nanti kita akan lihat itu. Bet. Ini transliterasinya. B as in boy. Jadi bunyinya itu boy. B. Nah, kalau tanpa titik biasanya dia memang tadi itu ya, vet seperti itu. Bunyinya seperti B lemah lah seperti itu. Vet, wine, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar itu. Ini adalah caranya. Nah, ini juga bisa di screenshot atau apa, terserah, karena nanti di diktat juga ada. Nah, ini saya buat versi komputernya. Saya buat versi komputernya. Hampir sama ya semua hurufnya Bapak Ibu. Alef itu transliterasinya adalah koma di atas. Lalu bet transliterasinya, nah ini perlu diperhatikan, bet kalau dia dengan titik, dia transliterasinya nanti ini. B biasa tanpa tanda apapun. Tapi kalau dia bet tanpa titik, maka transliterasinya harus B dengan garis di bawahnya. Bet. Ini saya buat bunyinya sudah seperti bunyi kalau kita orang Indonesia. Yang saya tampilkan pertama tadi itu adalah lidahnya orang Barat, orang Inggris. Gmail. Gmail bentuknya seperti ini atau ini. Nah, ada bedanya. Kalau dengan titik, transliterasinya G biasa. Tanpa titik, G dengan garis di bawahnya. Sama seperti yang di atasnya ya, ada garis di bawahnya ini. Lalu ada dalet, sama juga. Kalau dengan titik, D biasa, tanpa titik ada garis di bawahnya. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada huruf-huruf ini yang ada titiknya, ada yang nggak ada titiknya. Seperti ini, hey. Hey ini tak ada yang ada titik, tanpa titik. Satu saja. Nanti saya akan jelaskan kenapa begitu. Tapi ini kaidah yang memang harus kita pahami dulu di awal. Lalu huruf hey, transliterasinya H. Huruf wow, transliterasinya W. Huruf zayin, transliterasinya Z. Huruf khet, ini seperti kata khotbah, gitu ya, ahli. Jadi bunyinya itu khet, seperti itu. Ini bentuknya. Transliterasinya H pakai titik di bawah. Kenapa enggak H, Pak? Karena sudah ada H biasa. Jadi harus hati-hati. Ini kelihatannya hampir sama, tapi harus bisa bedainnya. Ya. Lalu ada tet, pakai T dengan titik.
Lalu ada huruf Yod, transliterasinya Y. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Alef transliterasinya koma di atas. Yod itu bentuknya koma di atas, transliterasinya Y. Jadi harus bisa bedain huruf Ibrani dan transliterasi. Itu dua hal yang berbeda. Ya, jangan nanti kita pikir ini Yod, bukan. Ini transliterasi dari Alef. Ya, Yod transliterasinya Y. Yod itu huruf Ibrani yang cuma koma di atas kecil saja. Itulah sebabnya Yesus bilang sebelum langit dan bumi berlalu, tidak satu iota pun. Maksudnya satu Yod ini akan dihapuskan atau dibatalkan dari firman Allah, dari hukum Taurat. Jadi ya Yesus sedang bilang bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diubah dan lain sebagainya lah gitu. Walaupun yang cuma koma di atas itu Yod itu. Lalu ada huruf kaf. Transliterasinya kalau dengan titik transliterasinya K biasa, tanpa titik transliterasinya K pakai garis. Ya, mungkin ini di screenshot aja dulu ya atau di foto karena masih ada lanjutannya. Lalu ada Lamek L, Mem M, Nun N, Samek, yang saya baca itu yang paling ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nama hurufnya ini. Ini Samek, transliterasinya S. Nah ini yang saya bilang tadi. Ain, transliterasinya koma di atas, tapi kebalik dengan Alef. Kalau Alef transliterasinya koma di atas menghadap ke kiri, Ain transliterasinya koma di atas menghadap ke kanan. Jadi harus bisa bedain. Dua huruf ini adalah huruf silent, huruf diam dalam bahasa Ibrani. Jadi nggak dibaca, nggak ada. Alef itu bukan A ya Bapak Ibu ya. Ain itu juga bukan A. Alef atau ain itu adalah huruf diam. Nggak dibaca. Lalu ada P. Kalau dengan titik, P biasa. Tanpa titik, P dengan garis bawah. Lalu ada Shade, S dengan titik. Bedakan dengan Samek. Samek itu S tanpa titik. Shade, S dengan titik. Lalu ada Kof, Q, Res, R, Sin, S dengan satu saja garis di atasnya. Lalu Shin, S dengan tanduk, dan Tau. Tau itu kalau dengan titik, T biasa, tanpa titik, T dengan garis. Nah, itulah konsonan-konsonan dalam bahasa Ibrani. Ada 23 dengan namanya, dengan transliterasinya. Kita belum bicara yang lain lagi ya, baru ini. Kita kembali dulu ke yang ini supaya jelas. Nah, Bapak Ibu nggak bisa tidak, ini harus dihafal. Bapak Ibu harus familiar dengan huruf-huruf ini, dengan apa nama hurufnya, bagaimana bentuk hurufnya, dan bagaimana transliterasinya. Biasanya kalau kelasnya atau kita kuliahnya di kelas, besok ketika ada pertemuan lanjutannya, sudah langsung kuis ini, ulangan menghafal huruf-huruf dalam bahasa Ibrani. Tapi ya sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukannya karena online, tapi saya tetap berharap nggak bisa tidak, Bapak Ibu harus bisa membaca dulu, baru bisa nanti memahami materi-materi berikutnya. Itu sesuatu hal yang berjenjang gitu ya. Nah, salah satu memang harus hafal dulu. Cara menghafalnya bagaimana? Ya, dihafal, diulang-ulangi, ditulis ulang, dihafal ulang, diingat-ingat seperti itu. Atau bisa juga dengan lagu. Biasanya lagu ini mempermudah kita untuk menghafal sesuatu.
saya nggak terlalu ingat nama-nama kitab di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, tapi dengan lagu saya jadi ingat semuanya. Ke-39 kitab Perjanjian Lama saya ingat kalau pakai lagu. Ke-27 kitab Perjanjian Baru saya jadi ingat kalau pakai lagu. Ya. Yang Perjanjian Baru kan cukup populer lagunya kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika. Perjanjian Lama juga kami dulu diajari. Dosen saya nyanyinya begini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, dan 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, lalu Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan seterusnya. Nah, dengan lagu bisa lebih gampang kita menghafal. Ada banyak versi lagu yang bisa dipakai untuk menghafal konsonan bahasa Ibrani. Tapi kami dulu diajari dengan lagu Amazing Grace. Tahu ya, Amazing Grace. Sangat besar anugerah, memberi daku selamat. Walaupun agak sedikit disesuaikan, tapi saya rasa cukup membantu saya dulu di dalam menghafal huruf-huruf konsonan bahasa Ibrani. Mungkin saya nyanyikan sekali ya, supaya kita dengar, agak sedikit ada yang dipaksakan, tapi nggak apa-apa lah. Alef, bet, gimel, dalet, he. Waw, zayin, tet, tet, yot, kaf. Lamen, mem, nun, samek, ayin. Pesyade, kofres, shin, shin, tau. Nah, dinyanyi-nyanyikan terus seperti itu, tentunya sambil dilihat-lihat, sampai satu waktu Bapak Ibu nanti bisa menyanyi tanpa melihat. Ya, itu salah satu cara yang penting harus dihafal. Karena kalau nggak dihafal, nanti nggak bisa membaca. Kalau nggak bisa membaca, ketemu dengan rumus-rumus, akan sulit dipahami. Nah, bahasa Ibrani ini memang dalam STT di sekolah teologi Bapak Ibu seperti pelajaran fisika atau pelajaran kimia. Kenapa? Karena memang ada rumus-rumusnya yang harus diingat, yang harus dihafal. Itulah mungkin sebabnya banyak orang nggak terlalu berminat dapat mata kuliah bahasa Ibrani, bahasa Yunani gitu ya. Kalau cuma misalnya pendidikan usia dini atau pembimbing PL, pembimbing PBO, gampang itu gitu. Tapi kalau sudah belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ketemu rumus ya, kalau nanti wow konsekutif, ketemu dengan ini harus jadi begini, shewa diam, shewa bunyi dan lain sebagainya. Wah, ini gimana? Nah, rumus-rumus itu memang ada dalam bahasa Ibrani, tapi tentunya beda rumus dengan pelajaran fisika atau kimia. Cuma yang jelas, kaidah-kaidah atau rumus-rumus yang ada dalam bahasa Ibrani ini memang sangat tergantung pada kemampuan kita yang pertama membaca. Harus paham dulu. Ya. Nah, jadi kita jadikan aja itu sebagai lagu kebangsaan kita. Setiap kita mau masuk nanti kita nyanyi dulu ya. Atau setiap mau selesai kuliah kita nyanyi dulu, mengangkat pujian. Pujiannya apa? Alef, bet, gimel, dalet, he. Seperti itu nanti. Atau kita nyanyi sekali lagi ya. Coba ikuti dari sana. Nggak usah buka mic ya, nanti berantakan. Karena jaringan kan satu dengan yang lain beda-beda kecepatannya. Jadi biar saya saja yang suaranya kedengaran. Bapak Ibu nyanyi di sana masing-masing. Nanti setiap kali mau masuk atau mau pulang kita nyanyi lagu kebangsaan ini. Minimal 5 hari ini, inilah lagu kebangsaan kita. Alef, 1, 2, 3. Alef, bet, gimel, dalet, he. Waw, zayin, cetet, yot, kaf. Lamet, mem, nun, samek, ayin. Pesyade, kofres,
Shin, sin, tau. Kami dulu kalau udah di akhirnya itu bagi suara. Bagus itu. Ada yang suara satu, ada yang suara dua, ada yang suara tiga. Shin, sin, tau. Dan segala macam lah gitu ya. Jadi itu cara untuk menghibur diri setelah berpusing-pusing ria belajar bahasa Ibrani kan begitu. Ya, jadi huruf-huruf ini sekali lagi Bapak Ibu ya harus dipahami, dikenali, jadikan familiar, bahkan kalau bisa harus dihafal ya. Kenapa? Lah bagaimana mau membaca bahasa Ibrani nanti kalau nggak bisa menghafal atau kalau nggak ngerti huruf-hurufnya. Kan kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya buat ya, ada huruf, lalu kemudian ada di yang kedua ini bentuk akhir, ada transliterasi, dan ada nama huruf. Nah, ada beberapa hal yang kita harus pahami berkaitan dengan konsonan-konsonan dalam bahasa Ibrani ini juga. Tadi yang pertama itu saya sebut ada beberapa huruf yang dia itu punya titik dan tidak punya titik. Semua konsonan dalam bahasa Ibrani rata-rata tidak punya titik, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini kan, alef, he, zayin, waw, zayin, ket, tet, yof. Ini kan nggak ada titik. Sebenarnya nggak ada titik, tapi ada beberapa yang ada titik. Ya, seperti bet, gimel, dalet, kaf, lalu kemudian ada peh, dan ada tau. Nah, apa itu Pak? Kok bisa begitu? Nah, ini yang Bapak Ibu ya harus kuasai atau harus ingat bahwa dalam bahasa Ibrani ada 6 huruf yang dia itu berlaku kaidah. Kalau dia ada titik, maka dia transliterasinya normal. Ya, sama seperti huruf-huruf lainnya. Tapi kalau dia tanpa titik, maka transliterasinya itu harus pakai garis bawah. Huruf apa saja itu? Inilah yang disebut dengan konsonan 6. Supaya gampang mengingatnya, 6 huruf tadi yang kalau dikasih titik maka dia transliterasinya normal. Kalau tanpa titik harus ada garis bawahnya. Biasanya itu disebut dengan konsonan 6. Supaya lebih gampang lagi, begat kepat. Kok begat kepat, Pak? Karena memang itu adalah huruf yang disebut huruf begat kepat. Bet, gimel, dahlet, kaf, peh, tau. Begat kepat. Jadi ini kan bet, B, gimel, G, dalet, D, kaf, K, peh, P, tau. Makanya biasanya supaya gampang mengingatnya, begat kepat. Apa itu begat kepat, Pak? Huruf yang ada titiknya, konsonan yang ada titiknya. Yang tadi kita lihat itu. Jadi hanya 6 huruf ini aja Bapak Ibu. Huruf-huruf lain yang dari 23 huruf konsonan dalam bahasa Ibrani, tidak semua dikasih titik. Hanya 6 konsonan saja. Apa 6 konsonan itu? Bet, gimel, dalet, kaf, peh, tau. Atau yang disingkat dengan begat kepat. Makanya kita tadi ketemu dengan huruf-huruf ini yang ada garis-garis di bawahnya. Itulah yang disebut dengan huruf begat kepat.
ya. Jadi hanya 6 huruf itu. Yang lain nggak pakai titik di tengahnya atau di dalamnya. Jangan salah ya, beda dengan huruf sin dan sin. Titik di dalam. Hanya 6 huruf itu saja. Nah, lalu kemudian ada juga sebuah kaidah yang kita harus ingat. Di sini saya ada buat bentuk akhir. Artinya Bapak Ibu, ini perhatikan ya, pas pula di sini saya lihat ada yang buka kamera tertidur. Perhatikan. Baru pulang kerja Pak, maklum. Ada huruf yang kalau dia diletakkan di akhir, bentuknya berubah. Tambah pusing ini. Kalau dia diletakkan di akhir, bentuknya berubah. Huruf itu disebut dengan huruf konsonan 5. Yaitu huruf-huruf ini, Bapak Ibu. 5 konsonan, kalau dia terletak di akhir kata, bentuknya berubah. Wajib, nggak boleh tidak. Yaitu huruf kaf, mim, nun, peh, syade. Atau saya kembali dulu ke sini. Nah ini, huruf kaf. Bentuk akhirnya jadi begini. Kaf itu kan transliterasinya K ya Bapak Ibu. Jadi misal contoh, ini pakai contoh bahasa Indonesia ya. Kata kelapa, kelapa itu kan bermula dengan huruf K. Maka kalau kelapa, huruf kafnya itu ini. Yang ini, normal. Atau misalnya kalau kata apa ya yang K di tengah, misalnya kata pokok atau pakan ternak misalnya ya, pakan. Nah, atau pekan lah ya supaya gampang. Pekan K-nya di tengah. Maka huruf kafnya tetap ini bentuknya. Tapi kalau nanti huruf atau katanya adalah bapak. Nah, bapak kan K-nya akhir nih. Jangan sampai Bapak Ibu nulisnya begini, bapaknya, K-nya. Harus ini. Maka dia disebut bentuk akhir. Artinya kalau dia terletak di huruf terakhir, maka bentuknya jadi begini. Panjang ke bawah dia kakinya. Dan yang huruf yang seperti ini yang berubah bentuknya kalau dia terletak di akhir sebuah kata, ada 5. Makanya tadi disebut konsonan 5. Apa saja? Yang pertama ini, kaf. Ya. Ini bentuknya. Lalu ini, mem. Mem itu transliterasinya M. Kalau dia terletak di akhir, jadi bentuknya begini, tertutup dia seperti kotak, tapi jangan kotak banget lah ya, tertutup segi 4. Itu kalau mem. Saya kasih contoh lagi. Kalau misalnya kita pakai kata makan, M-nya itu begini. Tapi kalau kita pakai kata salam, M-nya kan di belakang. Maka nggak boleh pakai ini M-nya nanti. Harus pakai ini. Hanya kalau dia terletak sebagai huruf terakhir. Bentuknya berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, huruf nun. N. Bentuknya jadi begini. Panjang juga dia ke bawah. Harus panjang ya Bapak Ibu ya. Dia nanti jangan tidak panjang. Kalau tidak panjang nanti jadi mirip dengan huruf waw. Jadi harus panjang ini. Nun. Sama juga misalnya kata kapan. Kapan itu kan N-nya di terakhir.
maka dia harus sudah begini. Tapi kalau misalnya nanya N-nya di awal, N-nya harus bentuknya begini. Ya. Lalu ada huruf lain lagi, yaitu huruf P. Kalau di akhir, dia harus berubah jadi begini. Kakinya panjang ke bawah, harus panjang ya, nggak boleh. Bapak Ibu bisa lihat di situ, ini udah disetting komputer, jadi panjangnya memang lebih dia. Seperti itu. Huruf syade. Syade juga kalau di awal, di tengah, maka bentuknya begini. Tapi kalau di akhir hurufnya, maka bentuknya jadi begini. Kayak huruf Y. Tapi kakinya panjang ke bawah, nggak dibengkokkan seperti di sini. Panjang aja ke bawah. Red. Nah, itulah yang disebut dengan konsonan 5. Ada 5 konsonan yang berubah bentuk kalau dia diletakkan di akhir sebuah kata. Akhir sebuah kata ya, bukan akhir sebuah kalimat, Bapak Ibu. Jadi namanya huruf. Huruf kan membentuk kata seperti itu. Jadi misalnya nih mau buat nama Pak Sonip gitu kan, karena kebetulan Pak Sonip ini ada di depan muncul gambarnya, kameranya. Sonip. Maka P yang belakangnya itu harus pakai ini. Gitu. Tapi kalau misalnya Pinos, saya balik aja ya. Pinos kan P-nya di awal, harus pakai ini. Ya, jadi begitu dia. Hanya kalau dia letaknya di akhir, 5 huruf ini berubah fungsi. Itu sudah kaidah dari sana. Nanti Bapak Ibu kalau membaca teks bahasa Ibrani juga akan ketemunya begitu juga. Kalau huruf P-nya misalnya di akhir, dia akan seperti ini. Tapi kalau P-nya di awal, dia akan seperti ini. Itu memang sudah kaidah dari sana. Makanya kita pelajari ya. Kita kan hanya mempelajari apa yang memang kaidah-kaidah dalam bahasa Ibrani Alkitab. Pak, mau nanya, kalau P yang di tengah itu yang titik itu ya? Bukan. P yang di tengah itu bentuknya seperti ini. Oh, nanti sama saya jelaskan. P sama ya. Di awal ya? Iya, sama. Awal, tengah sama bentuknya, Pak. Hanya yang akhir saja, yang 5 huruf ini berubah. Tapi huruf-huruf lain sama semua, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir sama semua karena memang tidak ada perubahan. Nah, nanti saya jelaskan ada memang huruf-huruf ini ya, yang dia tadi ya, konsonan 6 itu Bapak Ibu, kalau dia di awal, dia wajib dikasih titik. Huruf begat kepat. Jadi, untung Pak Sucipto tanya ya, jadi saya bisa ingat untuk menjelaskan. Jadi huruf-huruf ini, kenapa ini ada yang ada titik, ada yang tidak? Kan begitu. Karena kalau dia di awal, 6 konsonan ini wajib pakai titik. Kalau di tengah, pakai yang ini. Kalau di akhir, pakai yang ini. Nah, itu dia kaidahnya. Kenapa begitu? Sebenarnya kebenarannya seperti ini. Semua konsonan dalam bahasa Ibrani itu bunyinya itu keras. Ya, walaupun ada 2 konsonan diam ya, alef dan ayin tadi. Bunyinya itu keras. 6 huruf yang ada titik-titiknya ini itu dia agak sedikit lemah. Sebenarnya harusnya keras. Tapi 6 huruf yang pakai titik itu lemah. Itulah sebabnya perlu dikasih titik supaya keras. Karena titik itu, nanti kita akan belajar itu. Titik itu bukan sekedar titik ya Bapak Ibu. Itu ada namanya dan ada fungsinya. Ada namanya, ada fungsinya. Atau saya
sesuai dengan yang dikatakan di sini ya, disebut konsonan 6 karena ada 6 konsonan yang apabila diletakkan pada awal kata atau silabel suku kata, maka di tengah-tengah masing-masing konsonan itu diberikan sebuah titik yang disebut dages lene, titik pengeras. Nah, itu nama titik itu. Jadi titik itu bukan sembarangan. Sederhananya, huruf begat kepat itu nggak sejajar kerasnya dengan huruf-huruf lain. Dia di bawah. Jadi perlu dikasih titik kalau dia ingin sejajar. Tapi itu hanya berfungsi kalau di awal kata. Kalau di tengah nggak apa-apa dia kurang keras. Seperti itu. Kalau titik 2? Titik 2 nanti Pak. Nanti kita akan ada belajar itu. Ini dulu ya, dikenali dulu. Yang nanti titik 2 dan lain ada tanda-tanda baca namanya. Itu nanti kita akan sampai ke situ. Ya, yang jelas pahami dulu bahwa ketika kita belajar konsonan ini ada 23 konsonan, harus dihafal semua itu dengan segala namanya, dengan segala transliterasinya. Lalu dari 23 konsonan itu ada 6 konsonan yang perlu dikasih titik kalau dia di awal kata. Ya, namanya itu huruf konsonan 6 atau begat kepat, lebih gampangnya. Karena kalau di awal dia nggak boleh lemah, dia harus sejajar. Seperti itu. Maka dikasih titik pengeras namanya, dages lene. Dari 23 konsonan itu ada 5 huruf yang kalau terletak di akhir dia harus berubah bentuk. Saya dulu pakai istilah Kemenpes. Karena kaf, mem, nun, peh, dan syade, Kemenpes. Ya, itu cara saya lah untuk mengasosiasikan supaya gampang mengingat ya. Begat kepat, Kemenpes, seperti itu. Oke, itu untuk konsonan. Ada lagi yang mau bertanya berkaitan dengan konsonan? Kita pasti bisa. Ada pertanyaan Pak. Silakan. Mungkin ada beberapa huruf yang sama itu ada di tengah, gimana tuh Pak? Atau mungkin dari awal ada huruf yang sama. Huruf yang sama ya enggak apa-apa Pak, dibaca saja. Jadi dalam bahasa Ibrani nanti kita akan ketemu dengan sebuah kaidah bahwa bahasa Ibrani itu pasti terdiri dari konsonan vokal. Seperti itu. Ya, biasanya begitu. Kaidahnya dalam bahasa Ibrani itu konsonan itu selalu diikuti dengan vokal. Dia nggak pernah konsonan. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris, ya. Pasti umumnya itu konsonan vokal. Kita belum belajar vokal ya Bapak Ibu, jadi ini baru belajar konsonan. Jadi kita belum sampai membaca karena memang belum belajar vokal. Nanti kita akan belajar vokal, tapi bicara konsonan, ya ini. Kalau misalnya ada huruf yang sama dan lain sebagainya, ya dibaca saja sesuai dengan huruf tersebut. Memang ini yang perlu saya tekankan, harus hati-hati di dalam membaca karena ada huruf-huruf yang kelihatannya sama. Ketidakmampuan membedakan huruf-huruf tersebut menunjukkan kita memang belum hafal biasanya. Nah, contoh ya, saya kasih contoh misalnya ini. Waw dan zayin, ini kan hampir sama. Kadangkala ada program-program komputer yang hampir sama sehingga kita mungkin agak sulit membedakannya. Tapi Bapak Ibu harus bisa mengenali, ya, misalnya ini waw ini kan tanpa ekor, sementara zayin ini cuma tambah ekor aja. Seperti itu. Bet dan kaf. Bet, kaf. Hampir mirip. Hati-hati. Termasuk dalet dan res. Nah, ini cukup berbeda Bapak Ibu, tapi ada beberapa program komputer yang dalet ini ekornya nggak panjang begini, cuma sudut aja. Nah, Bapak Ibu harus bisa bedain bahwa dalet itu dia sudut, ada sudutnya, res itu dia tanpa sudut. Lembut dia ngalir. Ya.
Jadi kadangkala juga orang susah bedain tet dengan samek, seperti itu kan, dan lain sebagainya lah. Artinya ya Bapak Ibu harus hati-hati, termasuk misalnya he dan cat. Ini bedanya cuma ini nggak nyambung, ini nyambung. Seperti itu ya. Jadi harus bisa membedakan. Nah, ini saya kasih contoh satu. Bentar. Ini juga program komputer, tapi jenis huruf yang berbeda. Nah, di sini sudah ada vokal nih, dan sudah ada tanda-tanda baca. Kita belum sampai ke situ ya Bapak Ibu, kita baru belajar konsonan. Ini adalah huruf syade bentuk akhir. Agak sedikit berbeda dengan yang tadi, kan seperti itu kan. Ini syade bentuk akhir. Ini tau, agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Karena memang ini dua jenis huruf yang berbeda. Ya, tapi pada umumnya hampir sama lah. Ini kan bet, ini res, ini alef, ini shin, ini yod, ini tau, ini bet, res, alef, alef, lamek, hei, yod. Nah, ini mem bentuk akhir. Mem ya, yang tadi bentuk akhir. Nah, kalau dibaca ini apa? Nah, saya sudah bisa baca tentunya. Bereshit bara Elohim et ha shamayim wa et ha aretz. Artinya semua pasti tahu ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kadangkala beda buku, beda jenis hurufnya, tapi pada umumnya hampir sama kok. Cuma sedikit-sedikit beda variasi saja. Seperti ini kan beda dengan yang tadi ya. Ini dia agak miring. Kalau saya tunjukin seperti ini tadi. Nah, di sini kan agak beda dia hurufnya. Tapi bentuknya ya kurang lebih sama aja. Sehingga kita memang harus hati-hati, jangan bingung. Yang penting kita hafal bentuk-bentuk. Oke, itu konsonan. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Tapi kita break dulu lah mungkin 5 menit ya. Nanti kita mulai agak telat, jadi mungkin nanti bisa kita selesainya agak telat sedikit. Ini sudah jam 9 di jam saya. Ada yang mau bertanya tentang konsonan? Kalau tidak ada, ya Bapak Ibu, saya tampilan-tampilan ini saya harap di screenshot atau di foto ya, karena kita nggak bisa lama-lama menunggu Bapak Ibu menulis, jadi kalau dirasa perlu di screenshot. Pak dosen, bisa nggak nanti yang Ya. di PowerPoint-nya kirim ke kami? Nantilah Pak, saya doakan dulu ya, karena kalau PowerPoint ini kan perjuangan dan lain sebagainya. Kalau nanti apa saya kasih pun nggak apa-apa. Tapi didoakan supaya hati saya bermurah hati. Makasih. Udah murah hati tuh Pak. Kalau dikat pasti dikasih. Jadi kami lebih gampang untuk itu ambil dari huruf ini. Pak mau nanya nih. Udah Pak Sucipto yang ngomong udah tergerak hati kayaknya. Gimana Pak? Pak mau nanya nih, kalau kita mau ngetik komputer kayak bahasa Ibrani ini gimana? Caranya gimana? Bapak harus install dulu BibleWorks biasanya. Oh, BibleWorks ya? Ya. Ya. Kalau sudah ada BibleWorks terinstall di laptop kita, maka sudah bisa. Oh. Tapi kalau belum, memang ada sih dari Microsoft bawaan itu huruf bahasa Ibrani, tapi jelek bentuknya dan nggak lengkap. Oh, nggak akurat ya? Banyak tanda-tanda yang tidak ada, karena dia terlalu sederhana. Jadi BibleWorks kalau sudah diinstal pasti saya ini juga bisa mengetik segala macam ini karena ada BibleWorks. Kalau nggak ada BibleWorks ini berubah jadi huruf mesin ini. Iya. Seperti yang bahasa Yunani juga sama. Ya. Jadi kalau punya BibleWorks sudah bisa. Kalau belum ada ya Pak Benteng itu ada. Tinggal digoda-goda saja, dia dirayu-rayu, nanti dia bisa bantu. Tapi biasanya dia minta uang kopi.
Kalau di download di itu bayar, Mbak? Sebenarnya kan Bible Box itu berbayar, Pak. Jadi cuma di Indonesia ini kan kita penuh dengan kemurahan. Siapa yang sudah punya biasanya bagi-bagi. Sebenarnya kan beli satu untuk diri sendiri gitu kalau di luar negeri. Tapi di Indonesia ini satu untuk rame-rame gitu. Jadi dia tidak ada yang gratis Bible Box ini kecuali ada orang yang mau kasih sama kita. Kalau beli dari internet pasti bayar. Ya, ya. Karena dia produk yang memang sangat bagus dan termasuk yang terbaik lah di dunia saat ini, Bible Box ini. Jadi sangat worth it untuk memilikinya, apalagi bagi kita para hamba-hamba Tuhan. Ya, untuk menggali Alkitab. Oke, kita break dulu 5 menit, 10 menit boleh ya? Bapak Ibu, Ya, sambil saya nanti usahakan kirim tugas, tapi kalau nggak bisa nantilah setelah selesai juga bisa saya kirimkan di Google Classroom. Oke, kita break sekitar 5-10 menit, nanti saya akan panggil lagi. Udah ngopi dulu Bang Yos. Puasa Bang. Ngopi, minum. Sarapan pagi dulu. Itu kok bisa setan di belakang itu Pak ya? Kopi. Gimana kabarnya Pak Son? Udah mantap pondasi. Mau peresmian itu Gimana? Bang. Tanggal 19 datang ya. Semua gembala-gembala. Dijemput Pak ya nggak? jadi. Tapi pengobatan gratis Pak ya. Iya, Bisa ya? datang ya Enggak. semua ya. Apa enggak zona merah Pak ya? Delpi bagi-bagi lah. Apa? Mudah-mudahan nggak ada lagi kan COVID-nya. Pak Mul Natal Hah? terus ya? Gimana? Pak Mul Natal terus ya? Oh Natal nih. Iya. Mau kurban bulan ini. Belum Bang. Tanggal berapa nanti? Tanggal 20. Idul Adha. Iya. Tanggal Lebaran 20. haji itu. Mau berkorban Pak Mul itu. Kambing 1.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ya, ini ada berita cukup menyedihkan juga ya. Calon suami Ibu Dewi itu meninggal pagi ini. Selkon, padahal sudah rencana mau menikah. Yang bagian keuangan tuh, Pak. Iya, Ibu Dewi PK2 kita. Sudah utar. Oh, kenapa Pak meninggal? Bukan COVID. Mereka kan sama-sama kena COVID, sama-sama Oh, iya. dirawat. Tapi calonnya itu pagi ini meninggal. Tuh, Luar biasa COVID. sakit bawaan dia. Gemuk orangnya. Kuat. Mungkin. Kemarin pas Pagi sudah. Pastor Ince ya. Iya, luar biasa COVID ini. Kita harus banyak-banyak berdoa dan jaga kesehatan. Aduh, sedih sekali dengarnya. Oke lah, kita lanjut lagi. Kita sudah mempelajari bagian konsonan. Sebelumnya kita biasanya selesai jam berapa ya kalau masuknya 7.30? Apakah 9.30? Ya Pak, jam Biasa 9.30. 10. Kita lebih dikit nggak apa-apa lah ya tadi. Minta maaf agak telat mulainya. Nah, bicara konsonan, kita bicara 23 konsonan tadi dengan beberapa kaidah yang ada di dalamnya. Itu dulu yang harus kita pahami ya. Lalu itu baru konsonan saja. Untuk bisa membaca, kita juga tentunya harus mengetahui bahwa ya namanya huruf atau bahasa itu pasti ada konsonan, ada vokal. Pada dasarnya vokal dalam bahasa Ibrani itu hampir sama bunyinya dengan dalam bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia ya. Ada A, E, I, O, U seperti itu. Tapi berbicara tentang karakter vokal, karakter itu maksudnya jenis hurufnya, itu vokal dalam bahasa Ibrani terbagi ke dalam tiga kelompok. Yaitu yang pertama disebut vokal panjang sejarah, lalu nanti ada vokal panjang, lalu ada vokal pendek. Jadi ada 3 kelompok ya Bapak Ibu ya. Vokal panjang sejarah, vokal panjang, dan vokal pendek. Nanti masing-masing ini kenapa dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok ini pun ada fungsinya dalam materi-materi berikutnya. Nah, kita lihat dulu. Vokal panjang sejarah. Ini ada 5, yaitu 1 games hei, lalu shereot, hirekyot, holem waw, dan surek. Bapak Ibu perlu memahami terlebih dahulu. Pada awalnya bahasa Ibrani kuno itu, kalau belajar sejarah bahasa Ibrani, itu hampir sama seperti huruf-huruf kuno lainnya. Dia bukan huruf, tapi sebuah simbol. Maka kita sering misalnya mendengar ya Mbak Tuhan khotbah ayin itu melambangkan mata. Seperti itu misalnya kan. Karena memang awalnya setiap huruf ini adalah sebuah simbol tertentu. Bet itu rumah, kan seperti itu. Dan lain sebagainya. Awalnya bahasa Ibrani itu nggak punya vokal. Konsonan semua. Sekarang pun kalau pergi ke Israel misalnya mereka sudah terbiasa karena memang bahasa itu bahasa yang sudah mereka pakai sehari-hari. Tapi saya mau ceritakan dulu begini. Awalnya bahasa Ibrani itu konsonan semua, walaupun mereka ngerti mengucapkannya sekalipun hanya konsonan semua. Lama-kelamaan bahasa Ibrani menjadi kurang populer karena ada masuk bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Yunani yang diterapkan oleh Alexander Agung. Sehingga generasi kemudian dari orang Israel tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani sebagai bahasa persatuan dan bahasa Aram sebagai bahasa ibu. Bahasa Ibrani justru mati, hanya digunakan di bait suci. Nah tentunya ini mengkhawatirkan bagi tua-tua
orang Israel, sehingga akhirnya ditambahkanlah vokal dalam bahasa Ibrani. Awalnya tidak ada vokal, hanya konsonan doang, tapi mereka bisa baca. Lama-kelamaan makin banyak yang tak bisa baca karena jarang digunakan bahasa Ibrani, lebih populer bahasa lain, akhirnya ditambahkanlah vokal dalam bahasa Ibrani supaya generasi manapun nanti bisa baca. Kira-kira begitu maksud awalnya. Maka kalau Bapak Ibu lihat di sini, vokal panjang sejarah ini adalah vokal pertama yang dikembangkan oleh para masoret. Masoret itu adalah ahli-ahli kitab, gitu ya. Oleh para masoret. Kalau lihat di sini, ini namanya vokal, tapi vokal ini adalah campuran dari vokal dan konsonan, tapi berfungsi sebagai vokal. Ya. Nah, jangan salah paham, setiap huruf alef di sini itu tidak termasuk vokal. Yang vokal itu adalah yang bukan alef. Jadi alef di sini hanya alat bantu atau vokal konsonan bantu karena konsonan bantu karena sebuah vokal Bapak Ibu nggak bisa diketik kalau tidak ada konsonan di atasnya atau di sampingnya. Nah, ini uniknya bahasa Ibrani, susah membuat vokal kalau tidak ada konsonannya. Ya. Dan memang seperti saya bilang tadi bahwa dalam bait kaidah bahasa Ibrani biasanya vokal itu mengikuti konsonan. Jarang sekali ada konsonan-konsonan baru vokal. Biasanya konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal. Biasanya begitu. Nah, jadi yang vokal di sini adalah dua huruf ini. Dua huruf ini ya. Yang alef itu hanya alat bantu, bisa diganti dengan konsonan-konsonan lain. Bisa diganti dengan bet, bisa diganti dengan gimel, dalet, dan lain sebagainya. Jadi alefnya di sini, Bapak Ibu, itu hanya alat bantu atau konsonan bantu. Jadi yang mana games he? Games he itu ini. Ya. Lihat, ini he ini konsonan. Kalau kita kembali ke konsonan-konsonan tadi, dia ini. Hey. Tapi karena awalnya memang tidak ada vokal, lalu akhirnya dicoba dibuat vokal. Nah, vokal panjang sejarah, vokal paling awal yang dikembangkan oleh para ahli kitab orang Israel, itu meminjam konsonan untuk jadi vokal. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, kalau ada bentuknya seperti ini, si he di sini adalah vokal. Namanya games he, transliterasinya begini. A dengan kerucut di atasnya. Kok begitu Pak? Ya memang begitu. Sudah dari sananya. Kita ini hanya mempelajari kaidah dari sananya. Lalu itu bunyinya A. Disebut vokal panjang sejarah, pertama karena bunyinya panjang keras, yang kedua karena memang dia vokal paling awal yang dikembangkan. Makanya vokal panjang sejarah. Lucu sih namanya, vokal panjang sejarah. Gitu. Lalu ada shereot. Nah, perhatikan lagi Bapak Ibu, yod ini adalah konsonan. Tadi kan kita belajar tuh, dari 23 konsonan, salah satunya adalah yod. Itu yang tadi saya cerita. Yesus berkata, tidak ada satu iota pun. Itu yod. Yod ini adalah konsonan. Tapi kalau bentuknya begini, yodnya kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri. Sebagai konsonan, dan dia menjadi vokal. Namanya sereot. Ingat bentuknya ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, alef ini hanya konsonan bantu saja. Bisa diganti dengan bet, bisa diganti dengan yod juga di sini, bisa diganti dengan gimel, dan lain sebagainya. Namanya ini sereot, transliterasinya E, keras. Ya, panjang, karena ini memang vokal panjang sejarah. Jangan lupa, kalau disuruh transliterasi harus ada tanda kerucutnya itu, kalau enggak salah. Jadi itu tanda itu semuanya ada
maknanya. Jadi bukan dibuat-buat supaya keren, kurang keren kalau cuma E biasa. Enggak begitu. Memang sudah itu untuk membedakan. Karena nanti ada E biasa seperti ini, tanpa tanda. Jadi kalau tidak dibuat tanda, bisa salah nanti. Bunyinya. Ya, sebenarnya kalau orang Ibrani ya bunyinya, tapi kita kan nggak terlalu ngerti membunyikannya. Karena belajar bahasa Ibrani di STT itu bukan supaya kita bisa bicara bahasa Ibrani, Bapak Ibu, tapi supaya kita bisa menggali Alkitab. Nah, itu tentunya dua cara atau dua tujuan yang berbeda ya. Kalau mau bisa bicara bahasa Ibrani, sulit ya, harus bahasa Ibrani modern yang kita pelajari. Ini kan bahasa Ibrani kuno, bahasa Ibrani Alkitab. Lalu ada hirek iot, sama juga, iot dipinjam, dijadikan vokal, padahal iot itu konsonan. Tapi kalau udah bentuknya begini, ada titik di bawah, sebuah konsonan, lalu di sampingnya ada iot, itu vokal. Vokal panjang sejarah, namanya hirek iot. Transliterasinya I dengan kerucut. Jadi semua sama, pakai kerucut di atasnya. Lalu ada holem wow. Ini kan wow ini, huruf wow. Konsonan tadi, 23 tadi, ada satu huruf namanya wow. Inilah dia. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada titik di atasnya, lalu ada wow, ini namanya holem wow, dibacanya O. Ya, atau transliterasinya O dengan kerucut. Dan yang terakhir, wow juga, tapi titiknya di tengah atau di dalam. Ini namanya surek. Transliterasinya U. Saya dulu agak sulit membedakan antara holem wow dan surek. Karena hampir sama kan, titiknya di mana ini. Belum menghafal titik-titik yang lain begitu. Tapi saya dulu berpikirnya begini Bapak Ibu. Kalau wow, titiknya di atas, itu O. Kalau wow, titiknya di tengah, berarti U. Karena ini ya, susah kalau nulisnya tidak di papan tulis. U kasih titik di atas berarti U-nya ketutup O. Nah, gitu dia. Kira-kira cara mengasosiasikannya supaya nggak terlalu sulit membedakannya. Tapi sekali lagi, ini adalah bentuk-bentuk vokal dari jenis vokal panjang sejarah, di mana setiap vokal ini meminjam satu konsonan untuk jadi partnernya, tapi jeleknya hilang jati diri partnernya tersebut. Mereka tidak lagi berfungsi sebagai konsonan, melainkan sebagai vokal. Jadi jangan salah Bapak Ibu, kalau misalnya ini bacanya apa? Ini ada alef, alef itu huruf diam, cuma koma dia. Lalu ada games ini nanti kita lihat bunyinya A, ini hey, seharusnya kan ini bacanya ah. Bukan, ini bacanya bukan ah. Ini bacanya A. Karena hey di sini, H, kehilangan jati diri sebagai konsonan. Dia berfungsi sebagai vokal. Makanya A. Sere ini E, sereot E, bukan E. Karena iot itu kan Y transliterasinya, tapi bukan E. E. Kenapa? Karena iot di sini kehilangan jati diri sebagai konsonan, dia menjadi vokal. I. O. U. Disebut vokal panjang sejarah. Pelafalannya keras, kuat. Gitu ya. Maka tandanya dengan kerucut. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, vokal-vokal ditambahkan. Karena banyak lagi yang harus ditambahkan vokal, dirasa vokal tadi itu terlalu kaku karena melibatkan konsonan di dalamnya. Lalu kemudian ditambahkan lagi ada satu jenis vokal lagi yang disebut vokal panjang. Vokal panjang hanya ada 3, Bapak Ibu.
Yang mana? Yang merah-merah ini saja. Nah, ini saya memang ambil juga dari internet, saya potong-potong supaya gampang langsung kelihatan mana vokalnya. Yang merah saja ya. Jadi huruf bet di sini sekali lagi ini hanya konsonan bantu. Bisa diganti dengan alef, bisa diganti dengan gmail, bisa diganti dengan dalet. Yang vokalnya yang merah ini, yang saya lingkar-lingkari ini. Yang pertama, ini disebut gametes. Nah, ingat ya Bapak Ibu, tadi vokal panjang sejarah sama kan? Ini gametes hey. Gametes hey itu maksudnya gametes tambah hey. Kalau cuma ini saja namanya gametes ini. Atau gametes. Saya dulu sering mendengar dosen saya bilang games pun nggak apa-apa. Bentuknya seperti huruf T, cuma kecil di bawah konsonan. Jangan dibuat besar seperti T. Vokal selalu lebih kecil penulisannya daripada konsonan. Jadi itu cara penulisan ya Bapak Ibu. Jadi gametes ini dia. Transliterasinya A garis di atas. Kalau panjang sejarah kerucut, kalau vokal panjang hanya garis di atas. Artinya vokalnya tetap dibunyikan dengan keras, dengan panjang, tapi tetap masih kurang daripada yang pertama tadi, vokal panjang sejarah. A. Seperti itu. Lalu ada yang kedua, shere. Ini ya, Bapak Ibu. Shere. 2 titik ini, seperti lubang hidung. Saya dulu waktu belajar bahasa Ibrani pertama kali, saya ingatnya ini lubang hidung. Jadi kalau ingat lubang hidung itu E, shere. Itu. Ini dia, shere. Transliterasinya E. Dan yang terakhir, holem. Holem itu ini. Titik di atas kiri. Transliterasinya O dengan garis. Nah, jadi bahasa vokal panjang dalam bahasa Ibrani ada 3. Gametes, shere, holem. Nanti kita akan lihat bahwa masing-masing grup ini ada fungsinya. Jadi nggak sembarangan dikelompokkan vokal panjang sejarah, vokal panjang. Itu ya. Dan yang terakhir ada vokal pendek. Vokal pendek itu ada 5. Yang pertama sama juga, vokalnya hanya yang merah-merah saja Bapak Ibu. Yang huruf bet di sini hanya konsonan bantu yang bisa diganti dengan konsonan lain apapun. Ada patah, bentuknya ya seperti ini, garis saja di bawah konsonan nanti. Transliterasinya A biasa, nah ini tanpa tanda ya. Vokal pendek A. Lalu ada segol, titik 3, bentuknya harus seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan kreatif nanti dibuat bentuk sendiri, wah ini kurang mantap, coba yang titik 1-nya di atas, titik 2 di bawah. Enggak, gitu ya. Nanti bisa salah. Harus sesuai dengan bentuknya. Gitu. Atau saya mau buat sejajar, kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan, gitu misalnya, sejajar aja. Enggak boleh, gitu. Harus 2 di atas, 1 di bawah. Itu bentuk dari segol, kan begitu. Ya, transliterasinya E biasa tanpa titik. Lalu ada hirek. Hirek itu titik 1 saja. Dia ada juga kan tadi hirek yot. Nah, hirek yot. Kalau bentuknya begini pasti hirek yot. Tapi kalau di sampingnya tidak yot, maka cuma hirek. Dan itu vokal pendek. Transliterasinya I biasa. Lalu ada games hatup. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, tapi nanti ada kaidahnya bagaimana membedakannya. Bentuk games hatup ini sama dengan games. Perhatikan. Vokal panjang ada games, T, transliterasinya A dengan garis. Lalu vokal pendek ada games, tapi disebut games hatup. Masalahnya bentuknya sama. Kan begitu. Cuma ini
transliterasinya bukan A seperti di vokal panjang, tapi O. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membedakan games dan games hatub. Ya, yang penting kita kenal dulu ini. Bahwa hati-hati kalau ada seperti T di bawah konsonan, harus hati-hati. Ini games atau games hatub. Nanti kita akan belajar ke situ, tapi yang penting kita tahu dulu bahwa kalau vokal panjang, games A dengan garis, kalau vokal pendek, games hatub O. Dan yang terakhir adalah kibuts. Nah, ini juga 3 titik, tapi nggak boleh sembarangan, dia harus diagonal. Dan memang begitu, nanti ada huruf-huruf yang dia 3 titik, maka itu adalah kibuts. Itu transliterasinya U. Nah, jadi inilah vokal di dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi ada 3 kelompok, vokal panjang sejarah ada 5 di dalamnya, games he dan lain sebagainya tadi. Lalu ada vokal panjang ada 3 di dalamnya, dan vokal pendek ada 5 di dalamnya. Yang sekali lagi sama seperti konsonan, vokal-vokal ini pun wajib untuk dikenali, dihafal supaya bisa membaca nanti. Nah, masih ada yang belum kita pelajari, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah mulai mungkin bisa belajar-belajar untuk melihat teks bahasa Ibrani. Salah satu contoh ini tadi sudah saya buka ya. Nah, ini kita belum belajar ini yang ditanya Pak Cipto tadi ya. Kalau ada titik 2 seperti. Nanti kita akan belajar itu mungkin besok. Tapi seperti ini. Ini ada res, lalu ini ada titik 2, lubang hidung, itu sere. Kan gitu. Berarti ini bacanya re. Nah, ini ini alef, transliterasinya koma di atas, artinya diam. Nggak dibunyikan. Jadi koma di atas itu Bapak Ibu, alef dan ayin itu tidak diucapkan. Mungkin contoh paling sederhananya seperti kata Jumat. Dulu zaman saya masih sekolah, Jumat itu ditulis jum, koma di atas ya, lalu at. Sekarang aja langsung ditulis orang Jumat, gitu kan? Sehingga orang baca hari Jumat itu ya Jumat. Gitu. Padahal jum, koma di atas at. Jadi ada penekanan di leher. Jumat. Nah, seperti itu fungsi alef dan ayin di dalam bahasa Ibrani. Dia tidak bunyi. Dia sebuah jeda di tenggorokan. Jadi kalau misalnya ini re. Nah, ada alef, re. Jadi saya nggak tahu bagaimana mengucapkannya secara tepat seperti orang Ibrani. Tapi ketahuilah alef atau ayin itu tidak diucapkan. Jadi kita nanti jangan bingung. Lalu ini ada shin. Ini ada hirek tadi. Hirek itu i. Ini apa Pak? Ini tanda baca aksen. Ya, itu tidak berkaitan dengan vokal atau konsonan. Jadi ini saya kasih tahu ya. Ini Shewa namanya Bereshit. Sebentar. Ini hirek, ini yod. Ini yang saya bilang tadi. Vokal panjang, sejarah. Hirek yod. Ini tau. Maka ini membacanya Bereshit. Lalu di sini ada bet, games. Ini games, bukan games hatub. Sama-sama games, berarti A. Bet, games, res, games, alef. Ini aksen, tanda baca, bukan vokal atau bukan konsonan. Maka bacanya bara. Nah, ini kita juga belum belajar, besok kita belajar ini. Saya kasih tahu aja ini E bacanya. Ini alef, koma, tidak ada bunyi.
lalu E, ini Lamek, ini Holem. Holem tadi kan O. Lalu ini Hei, ini Hirek Yod, ini juga tanda baca, kita tidak, ini bukan vokal, ini bukan konsonan, ini mem bentuk akhir. Bacanya Elohim. Pernah dengar ya? Elohim, Allah. Nah, jadi Bereshit, Bara, Elohim, ini sere lagi, ini tanda baca, saya baca aja lah, Ha-Shamayim, We-et Ha-arets. Itu cara membacanya. Tentunya nanti kita juga akan belajar cara-cara tanda-tanda yang lain yang belum kita pelajari sekarang. Tapi minimal konsonan dan vokal kita sudah pelajari, sehingga kita setidaknya sudah mulai boleh belajar membaca atau menulis dalam bahasa Ibrani. Nah, misalnya ini. Ini semuanya kita sudah pelajari nih. Alef, Sere, Tau. Membacanya gimana nih Pak? Alef itu diam. Koma aja di atas. Maka membacanya mulai dari sini. Ini Sere bunyinya E. Tambah Tau, et. Nah, ini patah, vokal pendek, patah. Ini Shin, ada titik di tengah, nanti kita akan belajar itu. Lalu ada Games, ada Mem, ada patah lagi, ada Yod, ada Hirek, dan ada Mem bentuk akhir. Ini Mem di tengah, ini Mem bentuk akhir. Et Ha-Sa-Ma-Yim. Langit atau surga. Hasamayim itu langit itu atau surga itu. Jadi samayim bisa diartikan langit, bisa diartikan surga. Ya, kita sepertinya, atau satu lagi ini, ini kita belum belajar. Di sini ada Holem sebenarnya kalau pakai jenis komputer yang ini, cuma nggak terlalu kelihatan. Nah, ini tadi Elohim. Inilah yang disebut Hirek Yod. Transliterasinya I dengan kerucut. Tapi kalau seandainya Hirek saja tanpa Yod di sini, maka dia adalah vokal pendek. I-nya biasa. Jadi memang tanda-tanda ini penting ya Bapak Ibu, sesuai dengan karakter bahasa Ibraninya. Sama-sama I, tapi beda jenis vokalnya. Yang satu vokal panjang sejarah, yang di atas itu, yang di bawah ini adalah vokal pendek, I biasa. Nah, penggunaannya seperti itu di dalam tulisan bahasa Ibrani. Oke, besok kita akan belajar Shewa, itu tadi yang ditanya oleh Pak Cipto, ada titik 2 seperti itu ya. Besok kita akan belajar itu. Adakah yang mau ditanyakan berkaitan dengan konsonan dan vokal? Sekali lagi sebelum kita akhiri kelas kita. Kalau tidak ada, kita sampai di sini. Ayo, silakan buka kameranya semua bagi yang belum membuka kamera. Nanti di grup segera saya akan kasih kode ya untuk Google Classroom, dan di situ akan ada tugas untuk dikerjakan pada hari ini yang harus dikumpul besok sebelum kuliah. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah pagi hari ini, maka pengumpulan tugasnya adalah sebelum kuliah besok pagi. Yang kuliah malam hari ini, maka pengumpulan tugasnya adalah besok sebelum kuliah malam. Ya,
Tapi karena tugasnya belum saya posting, jadi mungkin paling lama 15 menit dari kita selesai kuliah, baru tugasnya di broadcast di Google Classroom, dan silahkan dikerjakan sampai sebelum besok jam 7.30. Ya, boleh terlambat, tapi nilainya tentu berbeda dengan yang tepat waktu. Terlambat 5 hari juga boleh, tugas hari pertama dikumpul hari Jumat juga boleh. Tapi jelas jangan sampai nanti nilainya habis gitu ya, terlambat sehari kan kurang sekian, terlambat 2 hari kurang sekian. Jangan nanti udah ngerjain tugas tapi nggak ada nilai karena udah minus nilainya gitu. Belum lagi kalau salah jawabannya kan begitu. Jadi usahakan tepat waktu ya. Saya pikir nggak bisa tidak karena bahasa Ibrani itu bahasa mata kuliah yang harus dipraktekkan, jadi memang harus ada tugas-tugas. Oke, kalau begitu jangan lupa absensi. Bagaimana teknik absensinya ya? Karena ini ada 2 kelas yang bergabung nih, satu kelas Malaysia dan satu kelas Indonesia. Ada link nggak yang biasanya dibagi? Atau bagaimana biasanya? Ada pengurus kelas yang kuliah pagi ini? Ada link Pak dibagi. Sudah ya? Sudah dibagi tadi? Ya, Pak. Oke. Sama ketua kelas. Oke, saya harap semua mengisi link tersebut karena setiap hari itu akan dibagi dan harus diisi, karena kalau enggak nanti Bapak Ibu saudara-saudara sendiri yang rugi ya. Nanti saya akan bersumberkan hal itu untuk memberikan penilaian absensi. Jadi silakan jangan lalai mengisi absen setiap hari perkuliahan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan akhiri perkuliahan kita pada hari ini sampai di sini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Ya, karena kita pakai Zoom-nya dari Pak Cipto. Pak Cipto boleh pimpin doa dulu hari pertama untuk menutup kelas kita. Ya, kita salam dan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, mengucap syukur hari ini, hari yang pertama kami boleh belajar dari yang kami belajar bahasa Ibrani 1. Terima kasih buat hamba-Mu Pak dosen Evan yang menjadi berkat kami. Ya, selama 5 hari ini kami di dalam ini kami boleh belajar lebih mengerti tentang bahasa Ibrani. Biar kami semua mahasiswa boleh tangkap, boleh mengerti seluruh apa yang disampaikan oleh dosen. Terima kasih Bapak buat hari ini, hari yang pertama yang kami boleh belajar dengan konsonan-konsonan yang dari bahasa Ibrani. Terima kasih Bapak. Jadi, semua mahasiswa Tuhan yang akan lagi mereka akan melanjuti istirahat mereka maupun yang akan lanjuti pelayanan hamba-Mu, Tuhan berkati. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, selalu kami dalam keadaan sehat, kuat dalam. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di sini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu. Pak, terima kasih. Terima kasih. Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Salam semua, terberkati. Terima Salam Pak. Shalom Bapak-bapak. Halo anak-anak. Gimana Pak Mul? Pak Mul gimana? Ngerti nggak Pak Mul? Hah? Udah ngerti? Gimana Pak? Bahasa Ibrani? Sebagian. Bagian. Pada bingung ya. Bahasa Yunani lebih gampang. Nah, ini Ibrani agak kucing-kucing nih. Yang kehilangan jati Halo, diri Delvi. Pak yang saya. Semangat Pak, bapak-bapak. Gimana? Ito. Mantap. Aduh, mantap kali Pak. Sangat membuat pusing. Oke. Oke, nggak apa-apa. Sampai belajar ya. Salam. Halo. Salam. Pak Mul makin ganteng ya. Ganteng lah Pak Mul. Ganteng. Dari lahir sudah ganteng. Lahir ganteng dia.
Oh, dari dulu udah belajar ya, tapi nggak ngerti ya, Bu. Banyak tanda-tandanya agak bingung, Pak Seri. Ya, karena dulu saya belajar sama Andreas, Pak Andreas, yang tadi yang Pak siapa? Tadi kan Pak siapa? Pak Irfan ngomong kan, dia udah mengundiri kan, nggak mengajar lagi. Terus saya belajar sama dia, juga bingung Bapak sampai semester berapa? Sampai semester 3 ya, mau masuk semester 3. Ada lumayan juga itu, Pak. Iya. Bingung aku belajar Ibrani ini, aku nih kepalaku mau pecah ya. Yunani masih Arab aja. Iya, Yunani masih oke. Masih gampang. Kalau Ibrani memang aduh, udah gampang sih. Pengorbanan besar. Tapi bagus sih bahasa Ibrani kalau kita bisa belajar dengan baik ya. Kita enak waktu kita bisa khotbah sangat membutuhkan, sangat membantu kita untuk menerjemah dengan bahasa-bahasa Alkitab. Jadi lebih gampang. Kalau enggak susah. Ya. Karena tadi juga ngomong ya, bahasa Ibrani ini kita lagi kayak seperti dan nonton TV nih, ya bisa lebih jelas warnanya. Ya, kalau kita nggak belajar bahasa Ibrani, berarti kita nontonnya kayak orang nonton TV yang hitam putih saja. Benar. Saya merasa betul. Zoom saya kurang bagus ya, kayak macet-macet ya kalau dia gambarnya. Masuk nggak? Bagus ya? Bagus. Kok aku di sini kok nampaknya kok macet-macet? Bagus kok, Pak, nggak ada macet.